Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu. Setelah itu, Tantai Xuanzong membalik tangan kanannya, dan sebuah tanda dengan pola naga hitam terukir di satu sisi, entah dari mana. Pergi dengan. Token itu terangkat ke udara dari tangan Tantai Xuanzong dan melayang di atas kuil Huangfu. Segera, untaian pola cahaya seperti kecebong hitam muncul dari token dan melayang di langit. Detik berikutnya, angin kencang bertiup di atas puncak, pintu rahasia dengan diameter ratusan meter perlahan terbuka dari langit, dan Tantai Xuanzong memimpin untuk terbang masuk. Para kepala, penatua, diaken, dan murid dari setiap aliran naik ke udara dan terbang ke pintu alam rahasia. Setelah semua orang memasuki alam rahasia pedang suci melalui gerbang alam rahasia, yang terlihat adalah gurun tak berujung. Gurun sangat tandus, kurangnya kekuatan spiritual, kelompok gulma layu dan lemah kuat di seluruh negeri. Tidak hanya tidak ada makhluk hidup di sini, bahkan tidak ada angin sepoi-sepoi di udara, dan kesunyian itu mengerikan, memberi orang perasaan keheningan yang mati. Ikut dengan Master Sekte ini. Tantai Xuanzong berkata, melambat dan terbang menuju kedalaman gurun di langit. Dengan kebingungan, Tan Yun mengikuti Shen Subing, Mu Menga, Zhong Wuxiao, Tuo Bai Yingying di udara. 1 jam kemudian, ketika Tantai Xuanzong memimpin kerumunan untuk terbang puluhan ribu mil, dia berhenti terbang dan berdiri di udara. Kerumunan melayang di belakang Tantai Xuanzong di udara, dan Tan Yun mengikuti garis pandang Tantai Xuanzong, tetapi melihat 100 mil di depannya, dipenuhi kabut hitam tebal. Di tengah kabut hitam, gunung sepi setinggi 90.000 meter berdiri di antara mereka. Meskipun semua orang dipisahkan oleh ratusan mil dari tepi kabut hitam, mereka masih bisa merasakan napas kematian yang kuat, dengan tenang menutupi diri mereka sendiri. Para murid berbisik kaget. Kabut hitam harus diubah dari kekuatan kematian, sepertinya itu pedang kematian. Ya, tapi itu aneh. Masuk akal bahwa aku adalah jiwa suci dengan atribut kematian, dan aku harus bisa beradaptasi dengan aura kematian di sini. Namun, aku merasakan aura kematian di sini, yang sangat menolak kekuatan kematian di tubuhku. Aku juga, ada apa? Petik 2 petik 2. Dengan diskusi para murid yang tertinggal di telinganya, Tan Yun merasakan nafas kematian menyelimuti dirinya. Mata bintangnya mengungkapkan pemikiran dan kegembiraan yang dalam, dan hatinya berteriak, diam, hari ini Tuan akan membawamu pulang. Tan Yun tidak bisa lebih akrab dengan napas kematian semacam ini. Melihat alam semesta yang luas, tidak ada yang lebih akrab dengan nafas kematian seperti ini daripada dia. Karena nafas kematian ini dilepaskan ketika Tan Yun masih menjadi Hongmeng Supreme. Ketika Tan Yun masih menjadi harmoni tertinggi di masa lalu, ketika Tan Yun menyempurnakan atribut kematian dari harmoni Divine Sword, dialah yang memisahkan kekuatan kematian dari kekuatan harmoni di tubuhnya dan mengolahnya menjadi harmoni. Pedang ilahi. Oleh karena itu, Tan Yun merasakan nafas kematian menyelimutinya, dan dia merasa sangat baik. Diam. Tan Yun dan 10 ahli lainnya berkata dengan ekspresi serius setelah Tan Yun melihat ke belakang dan menenangkan kerumunan. Gunung yang kamu lihat adalah pedang yang mematikan. Itu hanya karena tidak ada yang bisa mendekatinya selama puluhan ribu tahun. Hal ini menyebabkan pasir dan debu mengembun menjadi gunung di sungai yang panjang selama bertahun-tahun, menutupi pedang. Petik 2. Setelah beberapa saat, para murid yang masuk 10 besar dapat memasuki kabut hitam yang diubah oleh kekuatan kematian satu per satu untuk mendekati Excalibur, dan menemukan cara untuk mendapatkan persetujuan dari Excalibur. Juga, kamu harus ingat bahwa kekuatan kematian yang mencakup 100 mil di sekitar pedang suci puluhan kali lebih ganas daripada kekuatan kematian pada manusia kita. Dan kekuatan penghancurnya sangat kuat. Kamu harus ekstra hati-hati setelah masuk. Petik 2. Tan Yun, Tuo Bai Yingying, Feng Qingxin, Su Yuxiao, Sima Lingrou, Jiang Yangcheng, Duan Feixiong, Bai Jianfeng, Huang Changgong, Ding Yudi, yang masuk 10 besar, semua mengangguk untuk menyatakan pemahaman mereka. Oke, kalau begitu 10 dari Anda pergi, Master Sekte ini mengharapkan Anda disukai oleh pedang ilahi. Tantai Xuanzong berkata, murid patuh. Setelah 10 orang Tan Yun menjawab, mereka terbang menuju kabut hitam yang diubah oleh kekuatan kematian ratusan mil jauhnya. Para murid ingin berteriak pada kejeniusan mereka sendiri, tetapi mereka segera dihentikan oleh Tantai Xuanzong, agar tidak mengganggu para dewa dengan teriakan orang-orang.
Pemimpin Tantai Xuanzong dan Shen Subing, Feng Qingcheng, Su Liunian, Sima Yu, Dongfang Sangxi, dan Duan Changqiong tampak sangat tenang. Menurut pendapat mereka, 10 besar kompetisi besar hari ini memasuki ranah rahasia pedang ilahi dan berhasil mendapatkan pengakuan dari pedang ilahi. Itu hanya sebuah cutscene. Tidak ada yang percaya bahwa akan ada murid yang dapat dikenali oleh Excalibur dan menjadi tuan muda. Lagi pula, sejak nenek moyang didirikan, tidak ada yang pernah disukai oleh Excalibur. Menghadapi kekecewaan yang berulang, Tantai Xuanzong sekarang tidak memiliki harapan lagi. Pada saat ini, Feng Qingcheng, Duan Changqiong, Zhu Daosheng, Xie Juechen, kepala 4 mata-mata, dengan tatapan tenang, sangat ingin mendapatkan pedang ilahi. Tepatnya, kekuatan di belakang merekalah yang berharap untuk mendapatkan pedang suci dan sekte Huangfu, semuanya. Setelah 10 orang Tan Yun terbang melalui Bailey Void, mereka digantung di depan kabut hitam yang diubah oleh kekuatan kematian. Ying-Ying, jangan khawatir, biarkan mereka maju. Mata Tan Yun dipenuhi dengan burung-burung suram. Ya, Tuoba Ying-Ying tersenyum, aku mendengarkanmu. Ketika Tuoba Ying-Ying sedang berbicara dengan Tan Yun, Rock Feng Qingxin terbang ke atas dan bergegas ke kabut hitam terlebih dahulu. Kemudian, teriakan yang sangat tragis datang dari kabut hitam. Ah! Feng Qingcheng yang sedang menonton dan bahkan semua orang terkejut, menatap kabut hitam yang mengepul. Engah! Saat berikutnya, di depan mata semua orang, Feng Qingxin menyemburkan darah, terbang terbalik dari kabut hitam, jatuh ke kehampaan seperti meteor, dan menabrak gurun tanpa rumput di debu. Cinta! Mata Feng Qingcheng cemas, dan tubuhnya yang lembut dan tanpa tulang menunjukkan lengkungan yang mengalir melalui kehampaan, terbang di samping Feng Qingxin. Setelah memeriksa, dia menemukan bahwa organ dalam Feng Qingxin telah terluka parah dan mengalami koma. Proses cedera Feng Qingxin dapat diingat dengan jelas. Su Yuxiao, Sima Lingrou, Jiang Yangcheng, Duan Feixiong, Bai Jianfeng, Huang Changgong, dan Ding Yudi di tepi kabut hitam pucat dan ragu-ragu. Pada saat ini, Bai Jianfeng dari garis jiwa suci, melirik Jiang Yangcheng, garis jiwa suci, dan berkata, Saudara Jiang, saya khawatir kita hanya memiliki satu kesempatan untuk mendekati pedang ilahi dalam hidup kita. Sekarang kesempatan ada di sini, kita tidak bisa mundur, bagaimana kalau maju bersama? Jiang Yangcheng mengangguk berat, tampak tegas, dan berkata dengan sungguh-sungguh, pergi. Segera, keduanya menembak ke dalam kabut hitam bersama-sama. Ketika mereka berdua baru saja menembus 10 mil ke dalam kabut hitam, tiba-tiba, badai kekuatan maut menyapu dengan kecepatan cahaya. Badai hitam belum menyapu mereka berdua, itu hanya kekuatan yang tersisa, seperti palu godam, mengenai dada keduanya. Saudara Jiang, larilah untuk hidupmu. Bai Jianfeng menyemprotkan darah sambil panik, dan melarikan diri dari kabut hitam bersama Jiang Yangcheng. Jiang Yangcheng juga berteriak ngeri, cemberut seteguk darah, dan Bai Jianfeng baru saja melarikan diri dari kabut hitam, dan kemudian bergoyang dari kehampaan. Kemudian, dua orang yang masih sok tidak bisa lagi menahannya dan jatuh ke dalam kehampaan. Jianfeng, Yangcheng, Dongfang Sangxi, kepala gerbang suci dan jiwa suci, terbang dengan cemas dan mulai memeriksa luka keduanya. Setelah diperiksa, mereka berdua mengalami luka serius pada organ dalam mereka, dan beberapa tulang rusuk di dada mereka patah. Pada saat ini, Tantai Xuanzong memimpin semua tetua dan murid untuk terbang ke gurun di luar kabut hitam. Tantai Xuanzong memandang Tan Yun, Tuoba Ying-Ying, Duan Feixiong, Huang Longbo, dan Ding Yudi, dengan ekspresi serius. Kabut hitam yang diubah oleh kekuatan kematian dapat mengabaikan semua senjata sihir pertahananmu dan langsung menyerang tubuhmu. Selama puluhan ribu tahun, apakah itu murid inti sekte saya, atau master sekte selain leluhur, tentu saja, termasuk master sekte ini, tidak ada yang mendekati Excalibur dan melarikan diri. Tentu saja, berdasarkan akhir puluhan ribu tahun, penguasa ini percaya bahwa tidak peduli seberapa tinggi wilayahmu, kamu tidak akan dapat melewati kekuatan kematian dan mencapai di bawah pedang suci. Hanya dengan persetujuan pedang ilahi, kamu mungkin bisa masuk. Tentu saja, ini hanya tebakan dari Master Sekte. Peluang dan risiko hidup berdampingan. Anda yang memutuskan apakah akan masuk atau menyerah. Setelah Tantai Xuanzong berbicara, dia berhenti berbicara. Duan Changqiong, kepala jiwa binatang, memandang Duan Feixiong dan mendorong, keponakan,
hanya ada satu kesempatan. Jika kamu melewatkannya, kamu tidak akan pernah memilikinya lagi. Apakah kamu mengerti? Keponakan mengerti. Duan Fei mengguncang tubuhnya dan bergegas ke kabut hitam tanpa ragu-ragu. Duan Feixiong mengatakan bahwa, bagaimanapun, hanya ada satu kesempatan. Sebagai seorang praktisi, jika dia menyusut begitu banyak dalam menghadapi banyak hal, itu akan sulit baginya. Tepat ketika ratusan ribu murid jiwa binatang merasa kagum atas keberanian Duan Feixiong, suara ratapan seperti pembantaian babi datang dari kabut hitam. Ah! Segera, dada Duan Feixiong runtuh, telinga dan hidungnya berdarah, dan dia terlempar keluar dari kabut hitam seperti babi mati. Keponakan laki-laki. Duan Changqiong memeluk Duan Feixiong di udara, dan menatap keponakannya yang sekarat yang memutar matanya dan merasakan sakit hati. Pada saat ini, Huang Changgong dan Ding Yudi tampak tidak yakin. Tapi keduanya berpikir bahwa jika mereka disetujui oleh Excalibur, mereka bisa menjadi tuan muda sekte. Dihadapkan dengan godaan yang begitu besar, selama mereka tidak mati, tidak peduli seberapa parah lukanya, mereka harus mencoba. Mereka berdua mengertakkan gigi, berubah menjadi dua bayangan dan melesat ke kabut hitam dengan kecepatan tinggi, menghilang dari pandangan semua orang. Apa? Tidak lama kemudian, dengan teriakan yang menusuk, 7 lubang Ding Yudi berdarah, terluka dan melarikan diri, runtuh, bernapas cepat, dan masih shock. Matanya meneteskan darah dan air mata dipenuhi ketakutan, dan jika dia tidak segera melarikan diri, dia akan dicekik tak terlihat oleh badai kematian. Gadis Ding, bagaimana murid-muridku sering membungkuk. Pada saat ini, Wei Yan, kepala 5 jiwa sekte suci, melayang di samping Ding Yudi di udara, dengan nada dan harapan yang mendesak. Karena kabut hitam menghalangi indera spiritual, dia tidak bisa melihat situasi di dalam, dan Huang Changgong tidak mengeluarkan suara apapun ketika dia masuk. Oleh karena itu, Wei Yan penuh dengan harapan. Kakak senior, junior dan senior Huang, ketika mereka pergi jauh ke dalam kabut hitam 10 mil bersama-sama, mereka menghadapi badai kekuatan maut. Junior tidak bisa melawan, jadi dia melarikan diri, dan kakak senior Huang masuk. Tidak menunggu kata-kata Ding Yudi, Wei Yan menggosok tangannya dengan penuh semangat, cepat beritahu kepala ini, apakah muridku masuk utuh? Iya, kata Ding Yudi jujur. Hahaha, hebat, muridku adalah orang jenius pertama yang masuk jauh ke dalam kabut hitam. Ketika Wei Yan tertawa penuh semangat, Ding Yudi, yang terluka parah, gemetar, senior, tapi, saudara Huang baru saja masuk, dia hancur berkeping-keping sebelum dia berteriak. Hai, Wei Yan, yang tertawa gembira, sepertinya tiba-tiba terjepit di tenggorokannya. Senyum di wajahnya langsung membeku. Kemudian, dia berteriak pada Ding Yudi, apakah kamu bermain sebagai bos? Pada saat ini, Wei Yan, yang telah kehilangan murid pribadinya, berada dalam kesedihan dan kemarahan, dan dia ingin mencekik Ding Yudi hidup-hidup. Kepala Wei, apa yang kamu teriakkan pada murid Danmaiku? Penatua kedua dari pintu suci Danmai, sosok wanita tua itu melintas, dan dia melindungi Ding Yudi di belakangnya. Cukup, Tantai Xuanzong berteriak, dan Wei Yan dan wanita tua itu tidak mengatakan apa-apa. Di depan para murid, berteriak ke He Titong. Setelah Tantai Xuanzong menginstruksikan keduanya, dia menarik napas dalam-dalam, menatap Tan Yun dan Tuoba Yingying, dan tersenyum ramah, Yuner, Yingying pergi. Ayo, tinggalkan alam rahasia pedang ilahi. Ketika semua orang mendengar kata-kata Tantai Xuanzong, mereka tidak bisa tidak mendengar dua pesan. Pertama, kata Yuner begitu akrab dipanggil, jelas bahwa Raja telah mencapai tingkat memanjakan Tan Yun. Kedua, Raja khawatir bahwa Tan Yun dan Tuoba Yingying akan terluka, dan tidak akan membiarkan mereka mencoba memasuki kabut hitam. Seperti yang dipikirkan semua orang, Tantai Xuanzong telah memutuskan untuk melindungi Tan Yun dengan cara apapun, dan membiarkan semua orang menyadari bahwa mereka sangat menghargai Tan Yun dari kata Tan Yun, Yuner. Setelah Tantai Xuanzong berkata, ketika dia hendak berbalik dan memimpin orang-orang pergi, Tan Yun berdiri di udara dan membungkuk dan berkata, Sekte Master, Yingying tidak akan masuk, saya ingin mencobanya. Tan Yun, mendengarkan kata-kata Master Sekte, terlalu berbahaya di dalam. Sen Subing menatap Tan Yun dengan cemas. Tantai Xuanzong mengerutkan kening dan menatap Tan Yun, apakah kamu yakin? Murid itu yakin. Sosok Tan Yun melintas dan muncul di depan Sen Subing dan Tantai Xuanzong. Dengan lambaian tangan kanannya,
dia mengatur penghalang kedap suara, menutupi Tantai Xuanzong dan Shen Subing. Kepala, apakah Anda ingat apa yang dikatakan murid itu kepada Anda sebelum berpartisipasi dalam kompetisi? Tan Yun tersenyum kecil. Apa katamu? Shen Subing bertanya dengan bingung. Murid itu berkata, saya ingin memberi Anda dan tuannya kejutan. Tan Yun Chan tersenyum. Kejutan. Shen Subing berkata dengan bingung, kamu memenangkan tempat kedua dalam kompetisi besar dan Yingying pertama. Bukankah kejutan ini telah diberikan kepadaku dan Master Sekte? Tan Yun menggelengkan kepalanya, kalimat berikutnya mengejutkan Shen Subing dan Tantai Xuanzong, ekspresi mereka mengejutkan. Tidak, tentu saja tidak. Tan Yun tersenyum, melihat kembali ke gunung kesepian seluas 90.000 meter persegi, dan berkata dengan arogan, kejutan muridnya adalah menghancurkan gunung itu berkeping-keping nanti dan menarik pedang ilahi dengan tangannya sendiri. Apa? Shen Subing membuka matanya yang indah, Tan Yun, kau tidak boleh bicara omong kosong, kan? Tentu saja tidak. Tan Yun melihat penampilan Shen Subing dan sangat ingin naik dan menggigitnya. Yuner, seberapa percaya diri kamu? Mata Tantai Xuanzong menunjukkan antusiasme yang luar biasa. 10%. Tan Yun membuat suara keras. Shen Subing tiba-tiba teringat bahwa Tan Yuna adalah reinkarnasi yang kuat, jadi dia mengangguk dengan penuh semangat, Paman, saya yakin Tan Yun pasti bisa. Tantai Xuanzong mengerutkan kening dan berkata, Yuner, kamu memikul tugas penting untuk meremajakan Sein Sekte. Master Sekte ini masih tidak ingin kamu mengambil risiko. Lagi pula, ini bukan sesuatu yang dapat kamu lakukan dengan arogansi. Master Sekte, muridnya akan memberitahu Anda sepatah kata pun, dan Anda akan mengerti. Tan Yun berkata di mata Tantai Xuanzong yang bingung, pedang ilahi Zenshan di depan Gunung Xianzong abadi adalah muridnya. Pergi. Karena murid dapat merebut pedang suci itu, pedang ini secara alami dapat dimasukkan ke dalam tas. Apa yang kau bicarakan? Tubuh Tantai Xuanzong bergetar hebat, dan keterkejutannya melampaui dirinya. Tantai Xuanzong menatap Tan Yun dengan penuh semangat, pedang ilahi Zenshan Sekte abadi-abadi benar-benar dicuri olehmu. Oh tidak, kamu mengambilnya. Tapi itu tidak benar. Kapan kamu pernah ke Eternal Xianzong sendirian? Pada saat ini, Shen Subing yang pandai dari Bingsui memandang Tan Yun, dan tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata sambil tersenyum, saya mengerti. Saya ingat kembali ketika kami berada di Sekte Abadi-Abadi, ketika kami mengambil bagian dalam kompetisi 4 keterampilan, yang termasuk senjata, pil, formasi, dan jimat, Anda pergi sendiri dan berkata Anda akan mengambil sisa makanan di gunung tempat abadi-abadi tinggal sementara. Kemudian, kamu tidak kembali, dan ketika kamu kembali, kamu mengatakan kamu tersesat. Kamu pasti telah mengambil pedang suci di depan gunung Xianzong abadi pada waktu itu. Tan Yun tersenyum dan berkata, Kepala, Anda benar. Tidak. Tantai Xuanzong berkata dengan bingung, pintu rahasia alam rahasia abadi ditutup pada waktu itu. Bagaimana Anda meninggalkan pintu alam rahasia? Juga, pedang suci di gerbang gunung Xianzong abadi di penjara, bagaimana kamu mengambilnya? Yang paling penting adalah bahwa 80.000 tahun yang lalu, leluhur saya, Tuan, leluhur abadi, dan penguasa abadi-abadi, pergi ke tempat abadi bersama, dan akhirnya di kedalaman jurang pemakaman, ketika Dewa Pedang adalah sebagai setinggi puluhan ribu kaki, dan tidak mungkin meneteskan darah untuk mengenali tuannya dan menyusut. Jadi, Master Patriarch, Master Eternal Immortal Sect, dan Master of the Soul Immortal Palace, secara paksa membawa puluhan ribu kaki pedang Divine untuk meninggalkan tempat abadi. 3 leluhur besar, dan tidak ada yang bisa mengurangi pedang ilahi, bagaimana kamu melakukannya? Tantai Xuanzong membuang semua keraguan dari kepalanya, dan berkata, Yuner, saya tidak mengintip rahasia Anda, tapi saya pikir itu luar biasa. Tan Yun tersenyum dan dengan hormat berkata, Sekte Guru, pada kenyataannya, adalah murid yang membuka pintu rahasia abadi saat itu dan datang ke gerbang gunung di luar rahasia. Itu juga metode murid untuk mematahkan pedang di depan, dari gerbang gunung yang dipenjara. Selanjutnya, murid itu menyelesaikan setetes darah untuk mengenali tuannya, dan akhirnya memasukkan apa yang disebut pedang ilahi abadi dari Eternal Xianzong ke dalam tas. Tentu saja, keterampilan yang dipelajari oleh murid semuanya diajarkan oleh murid dan tuannya. Mendengar ini, Tantai Xuanzong menatap Tan Yun tidak percaya, Yuner, bagus. Hebat. Sekarang pikirkanlah,
Pada saat itu Ruyan Wuji sangat marah hingga dia memuntahkan darah setelah melihat pedang dewa dibuang. Aku merasa keren abis. Pada saat ini, Shen Subing tidak tersenyum, jantungnya berdebar. Sekte Guru, murid memiliki sesuatu untuk diminta, dan saya meminta izin Anda. Tan Yun membungkuk. Katakan, tapi tidak apa-apa untuk mengatakannya. Tantai Xuanzong tertawa dan berkata, Yuner, Anda tidak perlu bersikap sopan dengan Master Sekte ini mulai sekarang. Dalam hati Master Sekte ini, Anda sudah diperlakukan sebagai anak tiri. Tan Yun mengernyitkan hidungnya, bertanya-tanya apa maksud setengah dari putranya. Kamu tidak punya anak perempuan untuk menikah denganku. Tentu saja Tan Yun hanya memikirkannya dengan santai. Sekte Master, bisakah kamu menggunakan penghalang kedap suara nanti dan menutupi semua orang? Tan Yun membungkuk dalam-dalam, murid tidak ingin ada yang mendengar apa yang murid komunikasikan dengan Excalibur. Apakah ada yang termasuk Master Sekte ini? Tantai Xuanzong tertawa dan berkata, baiklah. Master Sekte ini tahu bahwa tuanmu telah mengajarimu beberapa keterampilan unik. Master Sekte ini menjamin kepribadiannya dan tidak akan menguping Anda dan Excalibur. Mengkomunikasikan konten. Terima kasih atas pengertian Anda. Tan Yun bersyukur, pada saat ini, meskipun dia percaya bahwa Tantai Xuanzong adalah miliknya, tetapi sekarang kekuatannya rendah, dan dia masih tidak dapat memberitahu orang lain bahwa dia adalah tubuh reinkarnasi, agar tidak menyebabkan pembunuhan. Oh, benar. Tantai Xuanzong tersenyum dan berkata, saya akan mengundang ayah saya sebentar lagi, sehingga orang tuanya dapat menyaksikan proses memenangkan pedang sekte saya. Setelah setengah jam, matahari terbenam seperti darah. Tantai Xuanzong terbang ke langit, ke aula besar yang tergantung di atas danau gunung. Ayah, kabar baik, kabar baik. Tantai Xuanzong lang tertawa. Zonger, apa yang terjadi? Itu membuatmu bahagia. Di aula, Tantai Yu duduk di kursi, bertanya dengan rasa ingin tahu, dan membawa anggur roh dalam cangkir ke mulutnya. Ayah, calon menantumu, saatnya menghunus pedang di alam rahasia pedang ilahi. Tantai Xuanzong menggosok tangannya dengan penuh semangat. Menghunus pedang. Pedang macam apa? Tantai Yu berkata dengan tidak setuju, dan meminum anggur roh ke dalam mulutnya. Ayah, tentu saja itu adalah pedang suci yang dibawa kembali dari jurang pemakaman oleh Patriark Master. Suara Tantai Xuanzong baru saja jatuh, kepulan, anggur di mulut Tantai Yu dimuntahkan, seperti kucing tua dengan ekornya diinjak-injak, melompat dari kursi batu giok, dan berkata dengan ekspresi heran, kamu, apa yang kamu bicarakan? Tan Yun akan menghunus pedang. Iya, ayah, anak itu akan mengundangmu untuk datang dan menyaksikannya. Tantai Xuanzong berkata, Zonger, karena ayahku sudah tua, dia tidak tahan ketakutan. Mata Tantai Yu melebar dan suaranya bergetar, apakah kamu yakin Tan Yun bisa melakukannya? Oke, sangat yakin. Ayah, katakan saja sambil berjalan. Oke, ayo, anggap saja sebagai ayahmu, hahaha. Setelah setengah jam, alam rahasia pedang ilahi. Tantai Xuanzong dan Tantai Yu melakukan tendangan voli dan mendarat di gurun di bawah kabut hitam. Para kepala dan tetua, memandang Tantai Yu, membungkuk dalam-dalam, dan berkata dengan hormat, saya dan bawahan saya telah melihat Tuan Tua, saya berharap Tuan Tua memiliki kehidupan yang lebih baik daripada Nanshan. Ketika lebih dari 3 juta murid mengetahui bahwa lelaki tua di depan mereka adalah Raja Tua yang menyerah 3000 tahun yang lalu, mereka berlutut dan bersujud, murid memberi hormat kepada Raja Tua, dan berharap Raja Tua panjang umur. Ketika Tantai Yu melirik mata-mata Feng Qingcheng, Zhu Daosheng, Xie Juechen, dan Duan Changqiong, ada sekilas pembunuhan di matanya yang berlumpur, dan dia kembali normal. Dia tersenyum ramah dan berkata, orang kecil dikecualikan. Tuan Sekte Xie Lao, semua pejabat senior dan murid bangkit satu demi satu. Pada saat yang sama, dia bingung. Saya tidak tahu mengapa Master Sekte pergi 1 jam yang lalu, apalagi mengapa Master Sekte yang lama datang sendiri pada saat ini. Di mata para murid yang iri, Tantai Yu menepuk bahu Tan Yun, dan berkata dengan sungguh-sungguh, anak baik, jangan mengecewakan saya dengan tuan dan lelaki tua itu. Iya, Tan Yun mengangguk tidak rendah hati atau rendah hati. Setelah itu, Tantai Xuanzong mengumpulkan semua orang, dan kemudian, dengan lambaian tangan kanannya, dia membuat penghalang kedap suara, menutupi semua orang. Di antara kerumunan yang terlihat membingungkan,
Tan Yun adalah satu-satunya yang berhenti di luar kabut hitam. Di dalam penghalang kedap suara, Tante Xuanzong tidak diragukan lagi berkata, tanpa perintah raja ini, siapa yang berani keluar dari penghalang kedap suara dan membunuh tanpa ampun? Itu Tuan. Semua orang berkata serempak. Pada saat ini, Feng Qingcheng, Duan Changqiong, Xie Juechen, Zhu Daosheng, serta Zhong Li Yuxin di antara murid-muridnya, dan lusinan tetua gangster Jiumai, menatap Tan Yun dengan tegas, bertanya-tanya apakah Tan Yun pasti akan melewati A100 mil. Kabut hitam, mencapai di bawah pedang ilahi. Tan Yun kembali menatap Tante Xuanzong dan mengangguk. Kemudian, menatap gunung yang sepi di kabut hitam, kegembiraan yang dalam terungkap di mata bintang, dan dia berteriak, "Diam, aku di sini. Diam, akhirnya aku menemukanmu." Begitu kata-kata Tan Yun jatuh, semua orang di pesona kedap suara berubah menjadi lautan badai. Meskipun mereka tidak dapat mendengar deru 90.000 gunung sepi Zhang, mereka telah menemukan bahwa gunung yang sepi itu tiba-tiba bergetar. Ya Tuhan, gila, apa yang Tan Yun katakan? Itu menyebabkan Excalibur yang telah diam selama puluhan ribu tahun bergerak. Ya, juga, terlalu gila. Ah, lihat, gunung yang menutupi pedang ilahi akan segera meledak. Ya Tuhan, ini benar-benar akan runtuh. Tan Yun hanya berdiri di sana tak bergerak, apa yang dia lakukan? Mungkinkah pedang suci yang telah berada di debu selama puluhan ribu tahun akan segera lahir? Petik 2. Petik 2. Pada saat ini, di penghalang kedap suara, dari Tante Xuanzong dan putra-putranya, hingga lebih dari 3 juta murid, semua menatap puncak kesepian yang gemetar. Dan Tan Yun, yang berada di luar penghalang kedap suara, tentu saja tidak dapat mendengar jeritan histeris para murid, diaken, dan penatua di dalam penghalang kedap suara. Pada saat ini, ketika Tan Yun menyaksikan, dia melihat puncak yang sepi setinggi 90.000 kaki, dengan retakan besar melintasi permukaan gunung, seolah-olah gunung itu akan runtuh kapan saja. Segera, suara laki-laki acuh tak acuh yang sudah lama hilang dan lemah samar-samar masuk ke telinga Tan Yun, "Siapa kamu bocah? Bagaimana kamu tahu namaku?" Mendengar ini, mata Tan Yun berangsur-angsur memerah, dan air mata terlihat samar-samar. Dia berkata dengan nada sedih. Dahulu kala, ada seorang pria kuat yang tak tertandingi yang menyempurnakan 12 pedang ilahi yang luar biasa. 11 di antaranya adalah pedang dewa satu atribut, dan yang lainnya memiliki 11 atribut yang dikumpulkan bersama. Dia memberi nama pedang ajaib logam itu, Jinni, dia memberi nama pedang ajaib kayu itu, Musin. Dia menamai pedang dewa atribut air, Qingying, pedang dewa atribut api memberi nama Hu, dan dia memberi pedang dewa atribut bumi nama Xianchen. Dan ketika dia menyempurnakan pedang dewa atribut kematian, dia juga menciptakan roh instrumen, yang disebut Jixi. Pemusnahan, akulah Tuhan yang Maha Esa yang menciptakanmu. Kamu segera mencabut larangan kematianmu, aku sekarang berdaya rendah dan tidak bisa mendekatimu. Tan Yun berkata, "Boom." Puncak sepi 90.000 kaki yang akan retak lagi bergetar hebat. Kemudian, dengan nada lemah, itu mengungkapkan ejekan dan niat membunuh. "Anak laki-laki yang tidak tahu malu, kamu pikir kamu tahu, Tuanku menciptakan aku dan saudara perempuan Qingying, dapatkah mereka membutakanku? Betapa konyolnya. Ayo bicara, siapa kamu? Jangan bilang, meskipun aku lemah dan tidak bisa membunuhmu sekarang, aku tidak akan pernah mencabut larangan kematian dan membiarkanmu mendekat." Pada saat ini, Tan Yun tahu bahwa pedang ilahi memadamkan kekuatan kematian di daerah sekitarnya selama ratusan mil, dan ilusi badai dilarang. Awalnya diatur oleh Nirvana untuk melindungi dirinya sendiri setelah dibawa kembali ke Huangfu Shengzong oleh leluhur. "Diam? Aku benar-benar tuanmu," tinggalkan kata-kata Tan Yun, "ada suara yang lebih lemah dari langit, karena kamu mengatakan bahwa kamu adalah tuanku. Nah, asal-usul namaku adalah I. Jika kamu tahu dengan tuannya, kamu bisa membicarakannya. Selama kamu tahu, aku secara alami percaya padamu." Setelah mendengarkan, Tan Yun menutup matanya dan berkata dengan sedikit berpikir, "Adapun asal-usul namamu, meskipun sudah terlalu lama berlalu, aku masih mengingatnya dengan segar. Ketika saya menciptakan Anda, Anda masih kecil. Saya ingin menamai Anda hancurkan, tetapi Anda nakal mengatakan bahwa Anda ingin memanggil Jiji. Saat itu, saya mengatakan Anda melakukan kejahatan dan membuat Anda takut untuk membunuh Anda." Ketika Tan Yun mengatakan ini, setetes air mata tidak bisa menahan jatuh di pipinya yang tampan,
Saat itu, kamu ketakutan. Kamu menangis dan memohon padaku untuk memaafkanmu. Pada akhirnya, aku setuju untuk membiarkanmu menelepon Jiji. Petik 2. Tahun-tahun berkedip, dan dalam sekejap mata, aku dikutuk dan memasuki siklus reinkarnasi. Itu sudah abadi. Dalam kata-kata Tan Yun dan di sini, tangisan lemah dan menusuk hati dari seorang pria paruh baya samar-samar menyebar ke telinga Tan Yun. Wow, Tuan, ini benar-benar kamu. Keheningan menunggumu, sudah terlalu lama. Tuan, Jiji sangat merindukanmu, dan Tuan, lebih dari 80.000 tahun yang lalu, seseorang membawa bawahannya dari jurang dan memisahkan mereka dari saudara perempuan Jinni dan King Ying. Tuan, bawahan juga saya merindukan mereka. Tan Yun tersenyum dan meneteskan air mata dan berkata, diam, jangan menangis. Sekarang tuannya telah membawa Jinni, Mu Xin, King Ying, Huo Wu, dan Xian Chen ke sisinya, tetapi mereka terlalu lemah dan masih tidur. Dan kamu pasti lelah juga, Tuan akan mengantarmu pulang sekarang. Segera, suara kematian dan kelemahan yang terputus-putus datang lagi. Tuan, bawahan benar-benar lelah. Sekarang kekuatan bawahan hanya dapat mengangkat larangan kematian. Setelah larangan itu dilanggar, bawahan akan tertidur lelap. Mungkin bawahan, seperti Sister Jinni, hanya bisa bangun ketika kamu naik ke dunia abadi dan menyerap esensi abadi. Ya, Tan Yun mengepalkan tinjunya, dan suaranya sekeras besi, jangan khawatir tentang kematian, paling lama ratusan tahun, Tuan pasti akan naik ke alam abadi, maka saya bisa menyerap yang abadi dan membiarkan Anda, Jinni dan Huo Wu pulih, kekuatan. Terima kasih Tuan. Suara lemah yang terputus-putus datang lagi, Tuan, bawahan itu akan membuka kekuatan kematian untukmu sekarang. Segera, di mata Tantai Xuanzong, Tantai Yu, dan semua orang yang terkejut, tetapi melihat kabut hitam bergulir di depan Tan Yun, kabut itu mulai berguling ke samping, memperlihatkan koridor dengan diameter 10 kaki. Kemudian, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke koridor. Saat dia semakin dalam, Hei Mist mundur ke kedua sisi sendirian. Kabut hitam mundur dengan sangat lambat, secepat kecepatan berjalan Tan Yun. Tan Yun tahu bahwa Nirwana menghabiskan kemampuannya, dan perlahan membuka terowongan yang menuju ke arahnya untuk dirinya sendiri. Di mata semua orang, Tan Yun tampak berjalan di ngarai yang gelap gulita. Ketika Tan Yun pergi 10 mil jauhnya, kekuatan kematian seperti badai pusaran air hitam dengan radius 90 mil, menghalangi jalan Tan Yun. Kemudian kekuatan badai pusaran kematian, perlahan berhenti berputar, meringkuk ke samping lagi, jubah Tan Yun diburu, rambut beterbangan, curang untuk masuk, meninggalkan semua orang adalah sosok yang tenang. Sosok kecil berjalan di ngarai yang gelap. Tapi sosok ini sangat mengejutkan hati semua orang. Hahaha. Tantai Yu berjongkok dan tertawa liar, sementara air mata berlumpur jatuh di pipi dengan jejak tahun. Orang tua itu samar-samar ingat bahwa 6100 tahun yang lalu, orang tua itu menjadi suci melalui Big ketika kepala murid inti dari pintu 9 saluran, dia mencoba memasuki adegan kabut hitam. Pada saat itu, lelaki tua itu baru saja memasuki pusaran kekuatan kematian 100 kaki jauhnya, dia terluka parah dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Generasi muda itu mengerikan. Tan Yun, generasi muda bisa dikatakan. Sudah hampir 60.000 tahun. Ada terlalu banyak murid inti, wanita suci, dan putra sekte suci yang telah memasuki pusaran kematian untuk mati. Ada terlalu banyak jenius yang telah meninggalkan hidup mereka dan harapan untuk mendapatkan pedang suci selamanya di pusaran kematian. Tepat ketika lelaki tua itu sudah putus asa dan berpikir bahwa tidak ada yang bisa dikenali oleh Excalibur, keajaiban terjadi, keajaiban itu benar-benar terjadi. Semua murid mendengarkan kata-kata Master Sekte Lama, apakah mereka ingin membunuh murid Tan Yun, atau murid yang tidak memiliki keluhan dengan Tan Yun. Pada saat ini, melihat punggung Tan Yun, mereka juga merasa bersemangat. Mereka harus mengakui bahwa Tan Yun telah menciptakan keajaiban, melanggar hukum besi bahwa tidak ada seorang pun yang dekat dengan Excalibur selama hampir 60.000 tahun. Tantai Xuanzong, yang punggungnya menghadap semua orang, bahunya sedikit gemetar, dan air mata mengaburkan pandangannya. Dia bangga, karena dia berada di saat terakhir menjadi tuan, Huang Fushengzong memupuk seorang murid seperti Tan Yun. Dia bahkan lebih yakin bahwa seiring berjalannya waktu, Tan Yun pasti akan menjadi pahlawan paling kuat di benua hukuman surgawi, dan bahkan penguasa. Xianer,
Putriku tersayang, ini adalah Rui Langjun yang dipilih ayahku untukmu. Lebih dari 10 tahun yang lalu, ayahku tahu bahwa Tan Yun jelas bukan siapa-siapa di kolam renang. Jika kamu mengikutinya di masa depan, ayah benar-benar lega. Tante Xuanzong sangat senang. Dan Shen Subing, Mu Mengging, dan Zhong Wu Xiao, melihat ke belakang kekasih mereka, sudah menangis. Karena mereka tahu bahwa Tan Yun pasti akan menjadi tuan muda. Pada saat yang sama, mereka merasa bersalah dan kasihan pada Tan Yun. Mereka bahkan lebih sadar bahwa hidup Tan Yun terlalu sulit tahun ini. Adegan menghadapi pembunuhan dan berkeliaran di tepi hidup dan mati lagi dan lagi muncul di benak mereka. Terutama Mu Meng, berpikir bahwa dia dulu pergi ke kota Meteor untuk memilih murid sebagai utusan Huang Fushengzong. Adegan ketekunan dan ketabahan yang ditunjukkan oleh Tan Yun muncul di benaknya. Dia ingat bahwa Tan Yun menghabiskan bertahun-tahun di atas es tipis untuk bertahan hidup. Dia tertekan, sedih, gembira, dan segala macam emosi mengalir ke dalam hatinya. Dia tiba-tiba berbalik dan memeluk Zhong Wu Xiao dan mulai menangis. Pada saat ini, Feng Qingcheng, Zhu Daosheng, dan Xie Juechen menatap punggung Tan Yun, dengan ekspresi kompleks di mata mereka. Feng Qingcheng diam-diam berkata, begitu Tan Yun menjadi tuan muda, pada saat itu, Anda harus segera menariknya ke dalam kam. Mata indah Zhong Liuxin menunjukkan sentuhan kecemerlangan, dan dia memutuskan bahwa jika Tan Yun benar-benar menjadi tuan muda sekte, dia harus ditarik ke dalam kam secepat mungkin. Jika Tan Yun tidak mengikuti, itu tidak akan pernah memberi Tan Yun pertumbuhan, peluang. Dengan langit penuh bintang, Tan Yun masih berjalan perlahan. Keesokan harinya, pada jam, matahari terbenam di langit, dan sinar matahari kemasan bersinar di gurun tandus, menambahkan sedikit vitalitas ke gurun. Setelah berjalan semalaman, Tan Yun akhirnya melewati kabut hitam ngarai 100 li, dan tiba di dasar gunung yang sepi seperti pisau seperti debu. Saat semua orang menyaksikan, tubuh Tan Yun membubung 10 kaki, dan segera naik ke langit dalam kabut hitam seperti sinar langit, dan naik ke kekosongan 90.000 kaki. Om, gelombang kekuatan spiritual cahaya kemasan melonjak keluar dari tubuh Tan Yun, seperti ular piton emas melingkari tubuhnya. Ledakan. Tan Yun berdiri di udara, melakukan semua yang dia bisa, mengepalkan tinju ke arah puncak. Boom! Wow! Tiba-tiba, debu dipenuhi, gunung itu awalnya penuh retakan, dan bebatuan yang pecah jatuh seperti air terjun. Boom! Boom! Segera, Tan Yun menempel di gunung, sambil terbang ke bawah secara vertikal, sambil mengepalkan tinjunya seperti kilat, membanting gunung dengan keras. Segera, aliran kerikil setelah gunung hancur menelan Tan Yun. Dengan itu, Tan Yun terus menerjang gunung. Setelah beberapa saat, di mata semua orang, puncak kesepian setinggi 90.000 meter menghilang. Yang terlihat adalah pedang raksasa hitam dengan ketinggian lebih dari 80.000 meter. Dimasukkan ke dalam gurun. Dikelilingi oleh kabut hitam, ia berdiri seperti pedang es ajaib, berdiri di antara langit dan bumi, menakjubkan. Memanggil. Semua orang melihat Tan Yun mengenakan jubah putih, naik ke udara dari bawah pedang besar, dan terbang dengan mantap di gagang pedang besar sambil berburu dalam jubah. Zonger, bagaimana Tan Yun bisa memasukkan pedang surgawi sebesar itu ke dalam cincin semesta? Tan Taiyu berkata dengan cemas, Patriark, saat itu, setelah membawa pedang ilahi kembali ke sekte dari tanah abadi, dia berlatih sambil belajar. Selama 30.000 tahun, saya belum bisa membuat pedang ilahi menjatuhkan darahnya ke kenali Tuhan. Hanya ketika pedang ilahi menjatuhkan darahnya untuk mengenali Tuhan, tubuh akan menjadi lebih kecil. Setelah mendengar ini, Tante Xuanzong tersenyum dan berkata, Ayah, jangan khawatir, anak saya percaya bahwa Yuner dapat menaklukkan pedang ilahi. Ledakan. Pada saat ini, Tan Yun, yang berhenti di gagang pedang, mengangkat tangan kanannya dan memukul dadanya dengan keras. Ekspresinya menyakitkan, dan darah ungu tua menyembur keluar dari mulutnya. Pengorbanan darah. Tanpa menunggu kerja keras, Tan Yun Lingshen memanipulasi kerja kerasnya, membentuk totem dalam kehampaan dengan kecepatan tinggi. Pola darah dalam totem berwarna darah itu padat. Ketika 4 kata darah, Hong Meng Supreme, akan muncul di tengah pola darah, Tan Yun tiba-tiba berbalik ke samping, menghalangi pandangan semua orang. Tidak ada yang melihat keempat karakter itu. Pergi dengan. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan totem berdarah itu terbang menuruni gagangnya dengan kecepatan tinggi. Setelah menyelam ke dalam kabut hitam,
itu tercetak di Grand Sword yang dikaitkan dengan kematian. Segera, pedang ilahi Hongmeng bergetar hebat. Ketika totem berdarah itu ditelan ke dalam pedang, Tan Yun merasakan perasaan hubungan darah yang telah lama hilang, yang berasal dari pedang ilahi. Itu berarti pengorbanan darah berhasil. Tan Yun bangkit dari gagang pedang ke langit, tergantung di langit, dan mengucapkan kata, tersebar. Segera, kabut hitam yang menutupi 100 mil dari pedang ilahi Hongmeng runtuh dan menghilang tanpa jejak. Tubuh pedang hitam lebih dari 80.000 kaki yang dimasukkan ke gurun terbuka. Bangun! Boom! Dalam benak Tan Yun, gurun ratusan mil di sekitarnya bergidik. Di mata semua orang yang mengejutkan, pedang suci yang dimasukkan ke gurun perlahan-lahan ditarik keluar dengan sendirinya. Kecil, Tan Yun berkata dengan ringan, pedang ilahi Hongmeng seluas 90.000 meter persegi, yang menyusut dengan kecepatan cahaya, berubah menjadi pedang terbang hitam sepanjang 3 kaki 3 inci, yang disilangkan di sekitar kepala Tan Yun. Tan Yun merentangkan tangan kanannya, dan pedang ilahi Hongmeng diambil ke tangannya. Memanggil. Tan Yun memegang pedang dengan gelombang agung, dan perasaan akrab dan lama hilang di tangannya mengalir ke dalam hatinya. Dengan senyum seperti angin musim semi, dia terbang lebih dari 100 mil di langit dan berubah menjadi bayangan yang menyapu kehampaan dan muncul di penghalang kedap suara luar. Om, ketika kekosongan beriak, Tantai Xuanzong mengangkat penghalang kedap suara. Dia memandang Tan Yun dan pedang suci di tangan Tan Yun, dan air mata kegembiraan mengalir di matanya, hahaha. Bagus, bagus. Tantai Yu gemetar dengan tubuh lamanya, menatap Tan Yun, ekspresinya dengan gembira berkata, Tan Yun, ayo, biarkan aku menyentuh pedang ajaib dengan tulang tua ini. Murid itu patuh. Tan Yun membungkuk, memegang pedang suci dengan kedua tangan. Hah, berat. Tantai Yu mengulurkan tangannya untuk mengambil Excalibur, matanya menunjukkan sentuhan keheranan, Excalibur ini juga memiliki berat setidaknya 1 juta kati. Pedang yang bagus, pedang yang bagus. Tantai Yu berkata dengan penuh pujian. Ayah, tunjukkan pada anak itu. Tantai Xuanzong menelan ludahnya, dan setelah mengambil pedang terbang dari Tantai Yu, dia berkata dengan emosi, sudah lebih dari 3.000 tahun, Master Sekte ini akhirnya menyentuhmu. Setelah menghela nafas, Tantai Xuanzong menyerahkan pedang ilahi kepada Tan Yun, dan kemudian tiba-tiba melihat ke belakang, melirik para kepala suku, penatua, diaken, dan lebih dari 3 juta murid, dengan ekspresi serius. Menurut kata-kata terakhir leluhur, orang yang memperoleh pedang ilahi adalah Tuan Muda dari Sekte Suci Huangfu saya. Ini adalah acara bahagia terbesar dari Huangfu Shengzong saya sejak pendirian klan. Master Sekte mengumumkan bahwa 3 hari kemudian, di puncak gunung kuno di Huangfu, upacara kenaikan Sekte Tuan Muda akan diadakan untuk merayakannya dengan Zong.